musyawarah dusun dalam rangka RPJMDes. Itu pacarnya tahun 2022. Untuk 5 tahun. Berarti RPJMDes ini untuk masa jabatan sebagai kepala desa baru itu, biar saya itu menjadi PR. Pengajuan dari para bapak-bapak itu ke saya biar saya tahu selama 6 tahun. Oh, dulu RW 1 mengusulkan ini ke saya, gitu Pak ya. Walaupun kita hanya sekedar untuk hanya bayangan, gitu. Anggaran mah cukup dengan tidak, gitunya. Tapi orang bos saya anggaran untuk usulan daripada para bapak-bapak. Betul kayak gitu, ya. Jadi mulai diperbolehkan untuk nanti usul. Macam dari segi jalan, dari segi musola, masjid, itu betul. Jadi utama untuk satu desa Karangmuka lah, boleh untuk laporan dari segi apapun, untuk usulan-usulan itu biar kami menanggapi menjadi PR sebagai saya kepala desa yang baru selama 6 tahun. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jarod yang telah memberikan sambutannya. Mungkin nanti lebih gamblangnya itu cuma mencabut. Nanti yang lebih gamblangnya itulah Pak Carit dan didampingi oleh Pak Ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil iman wal Islam, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangmuka, Bapak Ketua BPD, rekan-rekan para perangkat desa dari para kaum dan kasih sampai limas, serta bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat dari unsur petani, kelompok tani, supir, buruh, dan sebagainya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi serta tukar pikiran dalam rangka musyawarah dusun atau yang disebut dengan Musdus untuk zona 1 RW 1 yang meliputi Kampung Koranji, Kampung Parigi, Gempol, Cidolog Sabrek, Cidolog Lembur, Ibar, Sarang, Ciluang. Dan kami mengharapkan dari masing-masing kampung bisa hadir, karena tiap kampung sengaja kami undang kurang lebih 5 orang ya per kampung. Artinya karena kalau 1 orang biasanya pemikiran itu mentok. Kita mah dibantu kuno ieu teu kapikiran, nu ieu mah kapikiran. Salawat alaihi salam pamugi tetap tercurah limpahna dari jenengan urang sadaya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan sepengetahuan saya terkait dengan Musdus. Jika berhenti tadi tempat dinyalakan Musdus atau Musdus lagi terang sama tadi. Nah kemarin Purabaya ya tadi makan roheli, ini tinggal macam perkataan dicari kemarin pengajian itu. Padahal pas diwakilkan ke Jaro, kayak saya mewakilkan ke Jaro izin bahwa 3 orang perangkat desa ayah acara di kecamatan untuk bisa ditinggalkan. Nah kan putuslah palura 2 orang, kasunarnya sareng kaiki anu bae Cidolog. 1 orang ditugaskan di desa piket, bisa eno masyarakat butuh ada atau nanam baik. Kami 3 orang ke kecamatan. Ampura kabarnya. Mudah-mudahan BPD kita hadirnya. Padahal
misalnya yang kedua harus disediakan kampusnya, rokoknya, transportnya bukan berarti buat kedatang atau bukan itu ya. Oke, kita mengingat acara mustus. Mustus ini salah satu modal utama atau modal pokok untuk menyusun RPJMdes yang disebut dengan RPJMdes. Namun jika idama kita pikir aja. Kita masa jabatan kepala desa berarti segala sesuatu usulan masyarakat harus dituangkan di RPJMdes untuk jangka waktu dari 2022 sampai 2027. Nah, maka dari itu kepala desa saya sederhananya sudah punya catatan ya. Mungkin sewaktu masa kampanye atau pemikiran dia catatan dari kampung ini saya akan bangun ini, kampung ini. Nah, nanti kita samakan persepsi catatan kepala desa dengan usulan bapak-bapak ya. Bebas usulan karena ada beberapa bentuk dan kegiatan. Contoh soal dari bidang pertanian teknologi ya, dari transportasi jalan dan lain sebagainya, kesehatan, pendidikan, maka nanti kami bagikan selembar kertas, silakan dicatat karena visi sewaktu-waktu bapak ayah usulkan jalan ataupun pemandian, sedangkan di RPJMdes tidak terkapal, tidak catat. Aina itu bisa dibangun, mal bisa dibangun karena gaya di panduan RPJMdes, ya Pak ya. Kecuali ada kecuali RPJMdes bisa dirubah atau direvisi ketika ada musibah. Contoh soal jalan Betadina bagus, dimasukkan di RPJMdes, ujung-ujung kena musibah, longsor dan sebagainya. Nah itu baru bisa direvisi RPJMdes-nya baru dibangun gitu. Jadi tadinya orang tidak pikiran ya ayah membangun MCK karena terbutuh tengah masyarakat. Ujung-ujung nongker ke Jawa kalimah yang dibangun namun dari bangunan dan kamu ke Jawa. Kita mau bisa boleh banyak, mau bisa ya mah. Kudu ayah di RPJMdes. Karena RPJMdes kita desa selama 1 periode jabatan kepala desa. Dan insya Allah kami pun berusaha, terutama para kepala desa, apa-apa yang Bapak usulkan nanti kami cover di RPJMdes. Dan saya pun atau sedikit yakin kalau mengandalkan anggaran desa itu mungkin tak ubah ya. Mungkin tak kejar Kujaro selama 6 tahun, semungkin karena anggaran letih. Nah mudah-mudahan kami terutama Bapak Kepala Desa bisa artinya di sekolah tema barang siap. Luhur di anggaran desa bisa ngebangun. Contoh soal kita lihat tahun-tahun kemarin ya, alhamdulillah dinilai di anggaran desa ada anggaran P3A ya melalui kelompok tani. Nah itu berarti usulan masuk ke kelompok tani atau kelompok tani ya, ketiga dan sebagainya. Kesehatan, keagamaan ya, pertanian, transportasi dan sebagainya. Maka silakan mungkin karena ada perwakilan dari pengusaha, dari sopir ada, mudah-mudahan bisa membawa aspirasi masyarakat masing-masing kampung. Dan untuk lebih lanjut nanti akan kami bahas dan akan di ranking skala prioritas. Harus Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Carik yang sudah memberikan materinya ataupun klarifikasi terkait musdus yang sedang kita laksanakan ini. Baiklah, untuk selanjutnya itu mungkin tanya jawab ya Pak ya. Tanya jawab apabila ada pertanyaan yang sekiranya bisa kami jawab, dijawab oleh Pak Lurah sama Pak WPD sekarang
Pak Kasekes. Oke baik. Oke Pak. Dibangun deh, yang halaman anak hayang itu dibilang kan. Oke, itu untuk usulan pertama. Kedua Pak Didi gimana? Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Warno, dan para pejabat-pejabat desanya. Bukan antek-anteknya ya, maaf nih, tadi ada kesalahan bicara dari Ketua BPD bahwa dengan antek-anteknya ini istilahnya itu membawa satu bahasa yang istilahnya bahasa satu gerombolan. Ya, gerombolan itu bisa dibilang antek-anteknya. Kelompok gerombolan itu antek-anteknya. Maaf, saya hanya mengoreksi sedikit pembicaraan tadi ya, yaitu para pejabat desa yang saya hormati dan para alim ulama serta para bapak-bapak semua. Di sini saya ada 3 usulan. Tolong cari dengar ya, jangan ngobrol aja. Nyantai aja kan Mungkin bisa tengah cover jangan jadi. Umur aja cari kamu aja. Ya, ayat usulan. Nyata nomor kali bisi tos aya dina rancangan dan nutos ditulis ku Bapak Lurah atau aparat desa. Nyata masalah jalan anu pikeun ka Makam Gede Cidolok. Jadi seluruh masyarakat di mana aya anu meninggal, baik eta di Koraji, di Cilubang, di Parigi atau di mana eta bade usung ka Makam eta ngaliwatan di Kipar eta jalannya cukup lumayan sulit. Nah, lamun bisa kumaha dijieunkeun jalan anu sakira-kira membawa rombongan jenazah eta lebih mudah. Cukup belokang, jalannya segitu leureurna, itunya di Kipar eta salah sahijinya. Aduananya eta aya tadi di masyarakat anu minta ditepikeun nyaeta bilih mungkin aya anggaran MCK perumahan eta diparingi tolong untuk disurvei sebab seueur nu masih tacan gaduh MCK eta MCK perumahan. Nyaeta deui aya usulan deui nyaeta aya tampian cenah dilanggeukeun ka arsip eta memang sangat dibutuhkan oleh beberapa rumah anu encan ngagaduhan ngagaduhan sumur. Jadi marani eta karena tampian anu baheula nyaeta nu dilanggeukeun ka kamarnya. Eta hayang di istilahna di tembok tadi diluhurkeun lah cai eta sampai bisa ngampungna rada loba jeung rada genah mandi-mandi jeung geuseur sagala eta. Lain istilahna acara di Cidolok teh lain ieu mah istilahna dibangun ala kadar supaya lebih layak gitu. Kamarnya kan di luar eta. Nah, katilu ieu mah berupa mungkin satu usulan ya Pak Lurah. Satu usulan. Jadi kalau ini pun masuk dalam RPJS. Iya, masalah pariwisata. Masalah pariwisata iya untuk daerah Baduy kan sekarang terdigalak-galak bahwa wisata Baduy ya. Wisata Baduy. Nyawa wisata Baduy anu masuk di lokasi ieu kan otomatis pintu masuk itu dari desa Karangmuda. Sudah ada gapura yang tertulis batas wilayah Baduy. Jadi desa ieu di sana kantor desa ieu atau aparat desa ieu cukup ilu harus ikut berkecimpung di dalam masalah pariwisata. Contoh, baheula kerencan aya pada desa di Cira aya babinsa di Bojongmani anu ngusulkeun coba kita ambil dari orang-orang masyarakat setempat yang bisa
untuk membantu menjaga keamanan pariwisata. Kalau keamanan pariwisata kan jarak masih nanti bulan bisi karaya saya makin luar nanti jauh pada Kabaduy, ya. Ternyata mereka ada kendala di perjalanan, ada yang dulu masih zaman rawan sampai ada yang meninggal di wilayah. Yang diusut siapa? Dari pemerintah pusat atau dari kecamatan atau dari kabupaten, yaitu desa dulu. Di mana asal muasalnya ini bisa terjadi? Nah, ini yang kita cegah. Jadi kalau bisa di desa ini sebagai pintu masuk, sebelum mereka sampai ke Cijabe, kita adakan pendataan oleh aparat desa, misalnya oleh oleh Hansip atau siapa, untuk menjaga stabilitas keamanan wisatawan. Karena desa kita termasuk desa wisata sekarang ini, kita masuk mungkin kita. Yang mudah-mudahan jangan kayak pendatang itu mereka merek seikhlas nanti data tamu, kita kan bisa jadi income jadi penambahan di desa keperluan di desa. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didi. Selanjutnya takut ada yang masih bertanya karena 3 pertanyaan dulu ya. 3 pertanyaan dulu kita nanti dijelaskan mungkin oleh Bapak Lurah, Pak Cadik sama Pak Ketua PD. Itu yang lain ada? Nggak ada. Itu berarti udah tertuang di datanya, tertuang di catatan. Oke, maka Pak. Terima kasih atas usulannya sekaligus pertanyaan. Coba saya akan menjawab pertanyaan apa usulan itu? Yang terakhir aja, pariwisata. Saya itu aja, enggak semuanya. Kalau yang lain ada Bapak Kepala Desa dan Bapak Cari. Yang pertama terkait pariwisata yang memasuki Baduy, itu masuk betul lewat Desa Karangunggal. Ini udah beberapa kali kami lakukan, artinya kami laksanakan. Pertama itu pernah tahun berapa tuh kita bikin portal, pernah. Tetapi kalau dibikin portal ketika itu banyak konflik. Jangan pakai portal. Nah, banyak konflik. Kalau tidak di portal, ini agak kerepotan. Masa Anda harus standby di depan jalan dengan keadaan seperti ini? Nggak mungkin. Namun cara sebagai mata alaman kalau masuk daftar belah di Gazeta untuk wisata. Iya, maunya kan gitu. Kalau ada portal masih seperti itu. Kalau tidak ada portal, kelabakan. Karena pemerintah desa itu nggak perlu 1 malam 1 hari di sini. Sedangkan tamu itu biasanya ada yang habis maghrib, ada yang malam, gitu. Nah, mudah-mudahan di pemerintah Bapak Marmo, karena masuk ke pariwisata Baduy itu melalui 2 desa, yang artinya kalau kita bikin portal seperti dulu itu, kita harus ada musyawarah dulu dengan desa terjauh. Kalau memang kita menginginkan yang masuk ke Baduy itu kita mempunyai data tersebut. Tapi mau tanya, ya. Biasanya di Koramil, di Koramil orang bisa nyian ngajukan proposal untuk pengembangan wisata itu biasanya didukung langsung oleh Pak Koramil. Iya, tadi saya sudah sampaikan, mudah-mudahan di pemerintahan Bapak Marmo itu bisa melaksanakan seperti itu. Cuma pengalaman kemarin kendalanya seperti itu. Nah, masalah portal ya kan menjadi kendala pada dia Pak nyata di masalah portal ya jadi portal itu mencakup untuk seluruh kendaraan baik pribumi ataupun luar. Itu yang jadi permasalahan. Pribumi untuk lewat pun harus istilahnya bayar pada Iya. Tapi
itu juga tadi udah direvisi. Kita udah berpikir panjang bahwa untuk pribumi, kalaupun kita bikin portal itu jangan kena cas. Iya, harus begitu emang. Iya. Tapi selain pribumi, orang-orang luar dari kita kalau ingin membuktikan kita inisiatifnya itu tunjukkan KTP. Kalau memang kita tidak tahu. Nah, batasannya itu kita harus dipikirkan batasannya juga. Dari kampung mana, dari desa mana saja yang kita tidak kena cas portal itu, kan harus itu. Karena di sini yang menyangkut imun keluarga itu, menurut saya ada 3 desa, Cibarani, Cirita, dan kita. Sedangkan kita desa tetangga itu mungkin tidak hafal semua. Nah, salah satunya kalau memang itu tetangga kita, kalau yang ada mau masuk itu kita kayaknya harus dibuktikan dengan KTP. Nah, di bawah pemerintahan Bapak Jarod ini, Kepala Desa Bapak Marno, mudah-mudahan Pak Marno ini usulan dari masyarakat. Saya setuju. Ini di luar naluri kita kan, ingin tahu ada berapa yang masuk ke Baduy, dan ketika masuk ke Baduy pun memang wajib itu harus kena cas. Peruntukannya di sisi lain, Iban udah lewat ke Batur, perasaan ulama jalan balat untuk perawatan jalan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekilas informasi demi kelancaran kita semua. Nanti kalau memang ada tambahan hal yang lain terkait pariwisata dari Bapak Kepala Desa, dari Bapak Pencari, mudah-mudahan bisa lebih menjabarkan terkait pariwisata. Kembali ke bahasa antek-antek itu, saya tahu itu. Jadi antek itu sebetulnya definisi antek ini bahasa-bahasa yang memang bahasa ketika salah satu kelompok. Tetapi maksud saya berbicara antek itu supaya lebih dimengerti. Karena bahasa ini bahasa udah lumrah. Begitu saja Pak Dede. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih hari ini saya jawab tentang masalah pariwisata juga. Hari saya manggil sebenarnya untuk menjaga keamanan daripada wisata bongkar. Cuma kurang kita lupa utama orang kan fokus di jalan dulu, gitu. Karena naon hari jalan pos di bagusan mah pariwisata. Orang tinggal untuk ngarawat bisa dikata jika itu tadi ayat meser-meser rokok atau nama emang betul itu. Tapi kan orang perlu ngajalankan jalan lah gitu. Insya Allah saya nanti. Tapi itu soalnya yang dikorami kan mau masuk begitu. Jadi istilahnya untuk masalah keamanan jangan minta bantuan dari pihak aparat. Iya betul. Tapi untuk menjaga keamanan pariwisata. Betul. Kalau untuk laporan itu, kalau ada yang lapor kalau kami tangani kan. Tapi kan kalau kita seolah-olah menjaga keamanan daripada jalan ini kan kita pun kadang bingung juga gitu. Insya Allah sampai kita bisa tata daripada itu. Jadi kita jalan dulu gitu Pak ya. Insya Allah lagi aja. Sekarang yang saya jawab lagi yang tentang jalan ke makam ya. Insya Allah sudah ada saya rencanakan di piling saya. Karena waktu saya kemarin sosialisasi secara masyarakat, alhamdulillah saya tampi gitu Pak. Jadinya mau tentang titipan dulu ke makam gitu. Saya anggap maksudnya saya tulisan lah, terus sesuai dengan tulisan saya. Abdi eta rencana usaha paping blok, insya Allah kira-kira 500 meter ya, aman? Mohon maaf ya. 300. Di mana di jalannya kan? Di Pipar. Mohon. Tapi dianggap nama 500 B-nya. Usahanya Bagus. yang penting saya menyarankan jangan sampai kurang. Kalau lebih gampang gitu. Saya menyarankan untuk paping blok makam itu dari Pipar 500 meter kali per 1 juta. Gitu. Kalau 500 meter ya, kalau 500 meter ya kayak lebih, mereka bisa dipakai yang taruh
lembur. Iya, insya Allah. Iya. Sawangannya kalau lembur di kampung Betul. desa, jadi lembur. Jadi Iya. inti salahnya tanah pertama lembur lan dilakukan masyarakat nah kudu nama. Oh iya. Anu dihalangkeun terus suka pakai mobile kan. Gitu. Anu dekat jalan kamar kami ya. Iya. Anu dekat jalan kamar, masa kami itu usul di Cidolo, maksudnya ngobrol lah sama Cidolo, kan gitu. Lalu bisa anu bikin apa ya lah. Karena nawan anu cuci kapal tebih, nah itu tebih, gitu kan Cidolo. Mohon. Nanti kami ada di dalam, kalau kita masih bisa, nanti pasti lebih cepat, gitu. 500 adi, ya kan? 500 meter kali per 1 meter lebarnya, gitu. Jadi maksudnya kalau sampai 2 mobil lah. Cukup untuk kendaraan motor bisa. Gitu. Insya Allah usaha dari usaha tetap. Jadi pikirkan ya, Insya Allah intinya doa supaya lah di mana baik dan tapi anggaran atau di mana baik itu sudah bisa kelasan. Kiriman gitu. Nyaman. Gitu. Mohon intinya hari ini ya. Apunten kami ya. Insya Allah doa baik lah. Doa usaha mudah-mudahan di mana ini bila terkena anggaran di mana sudah bisa kelasan kayak hasil kan. Insya Allah segitu aja akhirnya. Tadi kan kata Pak ini tolong dicatat, saya catat pertama adalah makam Cidolo, Papi Blok setuju ya, usulannya Papi Blok. Oke. Yang kedua tadi saya catat Pak Didi MCK perorangan, maksudnya apa dengan MCK perorangan? Bang, bisa ya anggaran di pemerintah mau enak betul pembahasan APBD desanya. Iya. Nah, bahwa cek material ayah anggaran dan MCK keluarga. Oh gitu ya. Jaman keluarga. Oh jawaban keluarga, gitu ya maksudnya lah ya. Jawaban keluarga. Nah, maksudnya kayak program tahun sekarang alhamdulillah kami bisa menganggarkan untuk kloset ya, WC. Cuma kalau dari desa sekemampuan anggaran mengukur kapeserkeun semen, pasir, paralon ya dan sebagainya, upah mah nah, pasir ya. Nah, kalau yang dulu mah itu programnya dari kementerian, dari Pak Jokowi langsung resmi karena anggarannya pun terbagi dalam beberapa pos ya. Ada yang masuk ke anggaran desa, masuk PAS desa, ada pengelola lembaga dan sebagainya, gitu ya. Iya, mungkin bisa nanti ini tugas BPD sebetulnya ya untuk membuat perdes terkait pariwisata atau pemutar kota. Maka Pak Ketua BPD itu PR besar Ketua BPD. Kami dan lembaga desa hanya mengundangkan dan musyawarahkan dengan masyarakat. Adapun penyusunan perdesnya itu sepenuhnya kewenangan BPD ya. PR besar mungkin nanti ya. Nanti nagihnya luar kami BPD nunjuk perdes ya. Nanti bersama-sama kita laksanakan baik dengan Karang Taruna, LPM ataupun masyarakat ya. Kalau perdesnya sudah diakui baik oleh desa, kecamatan maupun kabupaten. Begitu Bapak sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya. Kalau kurang maksudnya. Baiklah, untuk selanjutnya bisi masih ada pertanyaan atau mungkin naik dikumpul bentar di sana kertas ajuan publik dicatatkan dulu. Terus beres, maka kepalanya saya lihat publik. Terus kalau aduh.
apa iya pikiran saya jalan mesti pengubahan si tadi masuk ke cari eman saja tak kau pun pakai jalan ada ya